Ya kan? Tuh, kakinya bergerak kok. Bukan editan. Ini real. Nah, ini sosok kain putihnya tuh, geng. Tuh, kalian lihat ya. Ini berhenti. Ini oh! Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skrrt. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan tentang Jonathan Galindo dan Carlos Nem itu menuai kontroversi dari beberapa penontonku, geng. Ada yang bilang ini real ceritanya, ada juga yang bilang kalau itu settingan. So, hari ini aku bakal ngajak kalian untuk melihat video-video dari Carlos Nem yang memperlihatkan Carlos Nem ini mengalami hal-hal mistik selain Jonathan Galindo gitu ya. Jadi si Carlos Nem ini, geng, dia itu nggak cuman ketemu Jonathan Galindo doang selama hidupnya. Kalau kita bicara soal hal-hal mistik nih, jadi dia pernah mengalami hal-hal mistik yang lain gitu. Nah, cerita tentang Jonathan Galindo dan Carlos Nem ini adalah hal mistik terakhir yang dialami oleh Carlos Nem sebelum akhirnya dia menghilang dari sosial media. Kayak gitu. Oke, daripada panjang lebar dan bikin kalian penasaran, langsung aja sekarang kita cek video-video dari Carlos Nem. Oke, let's go. Oke geng, gue sudah mempersiapkan video-video yang menampilkan hal-hal mistis yang dialami oleh Carlos Nem. Dan kalian nanti bisa menilai sendiri. Terserah kalian, gue serahkan ke kalian semuanya. Apakah yang dialami oleh Carlos Nem ini real atau cuma settingan? Termasuk video yang kita bahas kemarin, yaitu tentang Jonathan Galindo dan Carlos Nem. Oke, jadi gue di sini tidak akan memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang gue sampaikan, karena gue di sini hanya menceritakan apa yang gue lihat doang gitu. Untuk keabsahan atau keasliannya ya kembali kepada kalian semua masing-masing. Kalian percaya ini real atau enggak gitu, oke? Nah, kalau misalkan kalian bertanya ini gue dapetnya dari mana sih gitu, video-video ini atau foto-foto ini, gue mendapatkan ini dari story-nya Carlos Nem. Jadi buat kalian mungkin yang penasaran bisa langsung ke Instagramnya Carlos Nem. Nih gue tampilin di sini nih. Tuh, Instagramnya Carlos Nem. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada foto 3 bangku kosong dan sebuah meja bundar gitu ya, dengan tulisan Estamos en espera de la medium. Jadi gue udah translate, ini artinya adalah kita sedang menunggu si medianya. Itu yang artinya dia lagi menunggu si paranormalnya, temennya dia yang bisa menjadi paranormal ini gitu kan, dia lagi nunggu. Nah, terus kita next ya. Oke, nah ini ada video kedua, kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah temannya yang nanti akan ikut ritual pemanggilan arwah bersama si Carlos Nem ini. Oke, next video. Nah, ini semua video-videonya. Dia mengundang beberapa teman-temannya untuk ikut bersama dia di dalam ritual pemanggilan arwah ini. Di video keempat ini kalian bisa lihat ya, geng. Di sini temennya udah datang dan nah mereka bertiga yang akan main pemanggilan arwah ini. Gitu. Nah, mereka bersiap untuk bermain pemanggilan arwah. Nah, di sini ada patung-patung. Gue nggak tahu nih patung apa, patung Bunda Maria, gue nggak tahu. Oh, patung apa? Oh, patung-patung ini yang akan menjadi medianya, geng. Jadi pemanggilan arwah itu akan dimasukkan ke patung ini kali ya? Atau gue nggak tahu juga. Oke, mereka bersiap bermain nih, geng. Ada lilin, selayaknya orang pengen ritual pemanggilan arwah ya, geng. Ada lilin di sana. Oke, ada lilin bergambar Yesus. Ya,
Ternyata di sini mereka mainnya berempat nih, geng. Kalau misalkan ditambah dengan Carlos Name ini. Nah, di sini si temannya yang paranormal ini memperingatkan kepada teman-teman semua, teman-teman di sekitarnya itu untuk apapun yang terjadi ketika mereka melakukan pemanggilan arwah ini harus tetap tenang dan nggak boleh panik gitu, geng, dalam prosesi pemanggilan arwah ini. Oke, mereka bersiap dengan berdoa terlebih dahulu. Gue agak ngeri ngeliat lukisan di belakang cewek ini. Oke, sini kalian udah bisa lihat ya, lampunya udah mulai dimatiin. Mereka mulai berdoa. Nah, gue baca nih, lo lihat nih ya, Carlos Name dituliskan di sana. Pasang ini kenapa muternya agak aneh ya? Oke. Nah, kalau ini gue nggak tahu nih coretan apa. Oh ya, pasti kalian akan bertanya kan, geng, masa bule ada yang percaya dengan hal gini? Nah, lo jangan salah. Orang-orang Latin itu beda dengan bule white people. Kalau white people kulit putih itu dia memang tidak. Udah mulai, geng. Oke. Oh ya, gue jelasin dulu. Orang white people ya kulit putih itu kebanyakan tidak percaya dengan hal-hal kayak gini. Tapi orang Latin itu justru banyak banget yang percaya, karena banyak banget orang-orang Latin itu yang menyembah hal-hal yang kayak gitu. Oke. Nah, ini mulai terjadi, geng. Nah, si temannya yang paranormal ini tadi menjadi media untuk perantara mereka dengan alam lain. Dan dia kerasukan. Kalian bisa lihat nih. Nah, ini mulai ketawa-tawa dan dia mulai jadi ini anjir. Nah, ini cara si arwah ini menyampaikan pesan itu dengan cara menulis di kertas tersebut sambil tertawa-tawa. Nah, ini dia kerasukan nih, geng. Patung yang tadi kalian bisa lihat tuh, ada keramik pecah tuh, patung Bunda Maria akhirnya pecah, geng. Nah, beberapa saat kemudian ketika mereka melakukan pemanggilan arwah ini, di saat si temannya ini belum sadar, tiba-tiba datang seorang wanita yang mengetuk pintu di rumah ini. Wanita ini marah-marah. Oke, mereka mulai panik. ¡Ey! ¿Quién eres? Ini nggak jelas nih, geng, maksudnya apa? Ya nggak jelas sih ini kenapa tiba-tiba ada wanita yang marah-marah di sini. Nah, itu dia tadi, geng, video dari Carlos Name yang bermain bersama teman-temannya untuk memanggil arwah gitu. Jadi, geng, ketika gue bercerita tentang kejadian dia dengan Jonathan Galindo, itu sebenarnya bukan semerta-merta si Carlos Name ini hanya setting doang gitu. Jadi ada kisah lain di belakang itu, yaitu si Carlos Name ini orangnya memang senang bermain dengan alam gaib. Jadi wajar ya akhirnya menemu lawan yang sepadan gitu, yaitu Jonathan Galindo. Ya mungkin selama ini dia main-main sama alam gaib masih yang soft gitu, mungkin sama kuntilanak kali ya, sama apa gitu, genderuwo kali yang lebih soft lah. Tiba-tiba ketemu dengan Jonathan Galindo, itu manusia setengah setan gitu ya. Nah, lalu, geng, di lain hari dan di lain
story-nya dia di story selanjutnya si Carlos Nem ini, dia juga sempat atau pernah merekam kejadian yang aneh dari dirinya dia di saat dia sedang tidur, geng. Nah, jadi dia tuh merasa kayak ketika dia tidur dia merasa terganggu, tidak nyaman dan tidak tenang gitu. Sampai akhirnya dia berinisiatif untuk memasang kamera atau mengaktifkan kamera di dekat tempat tidurnya dia. Alhasil yang dia dapatkan adalah sebuah footage yang benar-benar mengerikan. Kalian lihat nih. Gokil nggak tuh? Dia tidur sambil terbang, geng. Gue nggak bohong nih. Buktinya ada. Tuh. Apakah ini sebuah settingan menurut kalian? Apakah ini memang benar-benar dia niat banget setting pakai tali? Tapi gue nggak melihat ada tali di sana. Gue nggak melihat ada tali. Oh. Karena kalau pakai tali biasanya bajunya atau badannya tuh gesturnya kelihatan gitu agak. Ini benar-benar kayak ada alas gitu di bawah tapi nggak kelihatan. Ya kan? Tuh, kakinya bergerak kok. Bukan editan. Ini real. Oke, kita lihat video selanjutnya. Tuh. Nah, ini sebenarnya video pertamanya. Tadi kan selimutnya udah kebuka. Ya, ini video pertamanya. Mungkin kalau ini yang pertama kali gue tampilin kepada kalian, mungkin kalian akan bilang, itu mah trik doang. Trik doang, orang pakai kain ditutupin pasti di bawahnya ada, pasti gitu kan. Untungnya gue ngeplay yang tidak ada kainnya. So, kalian mau komplain apa? Gitu. Karena memang ketika kain itu tidak ada di badan dia, tetap tidak terlihat ada penyangga apapun yang membuat dia bisa melayang. Nah, ini di sisi bagian rak buku, tiba-tiba ada yang ngejatuhin buku-bukunya dia. Nah, di situ ada anjing. Anjingnya terlihat kebingungan nih, lihat ya. Lihat nih. Tuh. Anjingnya terlihat kebingungan. Tuh. Kayak melihat seseorang gitu. Yang perlu kalian ketahui, geng, anjing itu bisa melihat sosok gaib. Jadi kalau ada sosok gaib di dekat anjing, anjing itu biasanya akan menggonggong atau dia akan kebingungan melihat ini sosok apa ya. Gitu. Oke, nah itu adalah salah satu video serem yang ada di story-nya Carlos Nem selain kejadian dia bersama Jonathan Galindo. Oke, next ke video selanjutnya. Video ini adalah video terakhir atau video kelima ya, sebelum menuju ke kejadian dia dengan Jonathan Galindo sampai akhirnya dia menghilang. Nah, video ini adalah penampakan dari hantu atau setan atau apalah itu yang kayak berjubah putih. Ini bukan berjubah sih, kayak kain putih doang gitu. Kalian bisa lihat ya. Oke, di sini dia terganggu. Nah, ini sosok kain putihnya tuh, geng. Tuh, kalian lihat ya. Kalau perlu gue ulang ya. Gue ulang dulu. Nah, tuh kain putihnya bergerak ya, geng. Ini berhenti. Nah, si Carlos tadi. Nah, dia menemui kain putih keluar. Damn, man. Gimana tuh caranya tuh kalau mau nyeting tuh kayak gitu? Kain putihnya awalnya berbentuk orang, tiba-tiba jatuh gitu aja tuh. Terus kita lihat lagi nih, geng. Nah, ini ini gimana caranya nih kalau mau disetting nih? Bentuk orang tiba-tiba hilang gitu. Mungkin gue bisa setting kalau itu gue gantung pakai tali. Terus talinya gue ikatnya sedikit aja kali ya, biar pas ditarik kayaknya jatuh. Tapi ini benar-benar bentuk orang. Gimana caranya orang itu bisa menghilang gitu? Nunduk nggak mungkin. Ini kan kelihatan nih kayak pintu gitu ya. Ya pintunya ketutup ya otomatis jadi jalan buntu gitu. Oke, next. Sini dia lagi. Nah, gue perlu sampaikan sebuah pesan. Banyak banget yang protes yang, lah kan dia panik, ngapain update story? Ya dia kayak gitu karena butuh bukti. Jadi ketika dia bercerita ke teman-temannya nanti, teman-temannya itu nggak anggap dia hoax gitu. Karena itu tadi yang gue bilang, dunia bule ini kadang mereka itu cuek banget soal hal-hal mistik. Karena si Carlos ini orang Latin, jadi dia masih sedikit tidaknya percaya kalau ada hal ini gitu. Oke, next. Dia ketakutan, dia kabur, geng. Nah, akhirnya dia sempat memfoto sosok ini. Sebenarnya sosoknya kayak kuntilanak ya, geng ya. Baju putih terus ada hitam gitu. Ya hitam ini mungkin rambutnya nih. Ya gua rasa ini kuntilanak sih. Oke, next. Nah, ini dia. Nah, ini aneh sih. Maksud gua ini kayak melangkah nggak sih? Tuh.
oh pindah doang dikit ya, gue kira ngelangkah. Karena menurut gue kalau misalkan ini memang real hantu, kayaknya nggak akan sampai ke tanah sih kakinya. Apakah itu cuma hantu Indonesia kali ya yang kakinya nggak sampai ke tanah? Nah, itu dia tadi video terakhir sebelum menuju ke video Jonathan Galindo. Jadi Carlos Nem bersama Jonathan Galindo itu adalah kejadian terakhir gitu. Nah, kali ini gua memperlihatkan kepada kalian alur mundurnya dari pertama sampai ke mendekati kasus dia dengan Jonathan Galindo. Jadi setelah kejadian ini dia langsung bertemu dengan Jonathan Galindo, mendapatkan teror dari Jonathan Galindo. Oh ya, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Di Spanyol, hantu seperti ini, ya mungkin di tempat kita mungkin kuntilanak kali ya, tapi gue nggak tahu, mungkin bentuknya beda ya, karena sama-sama kain putih doang. Di Spanyol ini disebut dengan Mr. Bu. Dan hantu ini cukup terkenal di Spanyol, sempat viral di Spanyol, bahkan ada Instagramnya. Nih gue tampilin Instagramnya. Oke, sekarang kita udah membahas sejauh ini nih tentang Carlos Nem dan Jonathan Galindo ini, gitu kan? Nah, menurut kalian, apakah kejadian Carlos Nem ini hanya sebuah settingan? Terutama kejadian dia dengan Jonathan Galindo. Apakah masih settingan menurut kalian? Ataukah kalian akhirnya berubah pikiran? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke? Nah, kasus dari Jonathan Galindo dan Carlos Nem ini saatnya kita tutup, karena ini sudah mencapai ke episode kelima. Gitu kan? Udah saatnya kita membahas hal yang lain. Nah, kali ini untuk konten berikutnya nanti aku akan membahas tentang seorang psikopat, ya bisa dikatakan psikopat juga nih, yang terobsesi dengan boneka. Nah, ini adalah cerita tentang Anatoly Moshfin. Anatoly Moshfin ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk puluhan boneka anak kecil yang ternyata terbuat dari mayat anak kecil asli. Anatoly Moshfin ini sejenis dengan Jonathan Galindo, sang penyuka anak kecil. Tapi bedanya, fantasi dia berbeda. Kalau Jonathan Galindo fantasinya itu berbau intim, kalau dia itu fantasinya ingin menjadikan anak kecil itu sebuah boneka alias benda mati.